Aksat adalah milikku. Hanya milikku. Ibu Antara, pekerjaan ibu sudah selesai. Aku melakukan apa yang ibu katakan. Bagus. Apa? Bagus. Aku pikir ibu akan memujiku. Ya sudah, aku akan mendapatkan banyak uang. Itu juga sebuah penghargaan, kan? Oh ya, Ibu Antara, boleh aku katakan sesuatu? Maksudku, kita sekarang teman, kan? Jadi kenapa ada yang dirahasiakan? Kenapa ibu memintaku melakukan tugas ini? Itu karena Gudan. Aku sama sekali tidak percaya padanya. Pertama, dia tinggal di sini dan memakai pakaianku. Dan ada yang aneh, kenapa suaminya menghilang begitu saja? Dia cuma bilang sedang tidak sehat. Ini semua omong kosong. Ada sesuatu yang aneh. Dia pasti merencanakan sesuatu yang besar. Dan aku harus mencari tahu. Ibu Antara, apa yang bisa dia lakukan dalam satu malam? Tidak, Saru. Ada sesuatu karena aku bisa merasakannya. Minumlah susu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ayah. Aku membawakan susu untukmu. Apa? Kenapa repot-repot? Kau kan bisa menyuruh siapa saja. Aku biasa membawakan susu untukmu, kan? Iya, tapi... Waktu itu indah, kepolosan dan cinta. Antara, aku ingin menghidupkan kembali waktu itu bersamamu. Ayolah, banyak hal telah berubah sekarang. Tapi kau tidak berubah sama sekali. Kau masih tidak menjaga kesehatanmu. Jadi, aku harus membuatkanmu susu dengan rasa cinta. Jadi sekarang minumlah susu ini. Tapi... Ayo minum, ayo. Jangan susah seperti anak kecil. Kau harus menghabiskannya. Ayolah. Terima kasih Tuhan, karena Ayah tidak mendengar apapun. Kalau tidak, aku akan berada dalam masalah besar. Terima kasih banyak. Oh iya, aku juga harus berterima kasih pada Ibu Antara. Tidak ada rencananya yang gagal satupun. Kalau aku bersamanya, aku akan aman. Ya Tuhan, tolong jaga aku tetap aman. Kak Durga, apa yang Antara dan Saru rencanakan? Kenapa kau meminta kami semua berkumpul di sini? Di mana Antara dan Saru? Kalau ini penting, panggil mereka juga. Ibu, ini sesuatu yang penting. Tapi itu tidak ditujukan untuk telinga mereka. Karena itu, aku berikan mereka pil tidur sehingga mereka tertidur lelap. Sampai anggota keluarga lainnya dapat mendiskusikan apa yang aku sampaikan kepada kalian semua. Obat tidur? Kau ini bicara apa, Aksat? Antara dan Saru bukankah keluarga kita juga? Lalu kenapa bisa menjadi resiko? Mereka berisiko, Bu. Mereka adalah bagian dari keluarga kita, tapi mereka tidak peduli pada kita. Mereka tidak menganggap kita sebagai keluarga. Hanya Gudan yang telah membuktikan cinta dan perhatiannya kepada kita. Iya, Bu. Apapun yang dikatakan Gudan sampai sekarang memang benar adanya. Antara telah berbohong. Bahkan, dia telah berbohong kepada kita semua, Bu. Dia menipu kita di setiap langkah. Aku tidak bisa memaafkan kelakuannya terhadap Gudan.
Apalagi Gudan tidak bersalah sama sekali. Antara berbohong, jadi aku tidak bisa melihat Gudan dihina. Jadi penting bagiku untuk mengatakan yang sebenarnya. Akan kulakukan itu. Tidak. Ini tidak mungkin. Gudan pasti sudah mencuci otakmu. Dia belum mencuci otakku, sebaliknya dia membuatku melihat kebenaran. Dia mengungkapkan kepadaku maksud sebenarnya Antara. Ibu, apapun yang terjadi dengan Antara sampai sekarang, semua itu adalah bagian dari rencananya, Bu. Yang aku sesali adalah kita percaya padanya dan jatuh ke dalam semua jebakannya. Gudan terus disalahkan atas segalanya. Gudan sama sekali tidak bersalah. Keluarga ini percaya setiap apa yang kukatakan. Baik itu ketika aku tidur dengan Aksat, kehamilanku, atau bayiku, apa saja. Apakah mungkin Aksat percaya dengan wajahku yang polos dan naif seperti ini bisa membunuh saudaraku sendiri? Yang kuinginkan hanya uang dan harta kekayaan. Aku tidak tertarik pada Aksat atau keluarganya yang membosankan. Selama ini aku sudah salah paham pada Gudan. Bagaimana aku bisa membuat kesalahan besar? Aku tidak tahu bagaimana cara meminta maaf kepadamu, Gudan. Kau melakukan banyak hal untuk keluarga ini, tapi tetap saja kami tidak pernah percaya. Gudan, kalau kau memang ingin memberikan hukuman pada kami tidak akan melawan. Tidak, Nenek. Tapi Gudan, tolong maafkan aku. Maafkan wanita tua ini. Apa yang Nenek katakan? Nenek, aku mendapatkan kembali cinta dan kehormatan. Aku tidak menginginkan yang lain. Tolong jangan menempatkanku pada situasi yang sulit. Dan tolong jangan pernah meminta maaf padaku, Nek. Antaralah yang harus disalahkan atas semuanya. Dia menjebak semua orang dengan kebohongannya sedemikian rupa, sehingga tidak ada yang bisa melihat kebenaran. Ibu, Gudan benar. Untuk mengambil kembali kekayaan kita dari Antara, kita jaga kepura-puraan pernikahan Gudan dan pernikahanku yang akan datang dengan Antara. Hanya ini cara kita agar kita bisa mendapatkan uang kita kembali dan memastikan bahwa Antara bisa diadili. Satu hal lagi, Saru dan Antara jangan sampai tahu hal ini. Semua jelas? Sebagai seorang wanita, bagaimana bisa Antara merendahkan dirinya sendiri? Seandainya aku masih punya kuasa, aku akan mengusirnya. Nenek akan mendapat kesempatan untuk melakukannya. Tapi pada saat yang tepat, Nek, kita akan membuang jauh-jauh Antara dari rumah ini dan dari kehidupan kita. Tapi aku membutuhkan dukungan dari semua orang. Berlian memotong berlian. Demikian pula kita bisa gunakan keserakahannya untuk melawannya. Keserakahan Antara akan membawanya ke malapetaka. Kita hanya perlu bekerja sama untuk menipu Antara. Itu saja. Katakan padaku, apakah Nenek siap untuk berdiri di sampingku? Aku akan menemanimu. Hari ini Aksat dan Gudan akhirnya bersatu lagi. Sekarang kalian berdua bisa bekerja sama menyingkirkan Antara untuk selamanya. Aku percaya pada kalian. Aku yakin kalau kalian berdua bisa mewujudkannya asal kita bersatu.
Aduh, kenapa kepalaku sakit sekali? Ibu Antara? Iya, Ibu juga sakit kepala? tidak. Aku memang suka dengan posisi seperti ini. Kenapa kau tanyakan hal seperti itu, Saru? Kelihatannya semua orang di sini normal. Aku yakin ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Hanya kita yang sakit kepala. Apa mungkin ada orang yang memberi kita obat tidur? Semalam aku langsung tidur saat aku masuk kamar. Langsung saja lelap. Kau benar. Dan kalau terjadi sesuatu di belakang kita harus segera mencari tahu. Tidak sia-sia aku menaruh kamera di sini. Walaupun seseorang tertidur, kamera ini tetap terjaga. Kita lihat apa yang terjadi sebenarnya. Kita akan tahu jawabannya. Apa? Kamera tersembunyi? Ya, Ibu Mertua dan Ibu Antara, dia sudah memeriksa rekamannya. Tidak. Kalau sampai Antara tahu tentang kebenaran ini, kita pasti akan mendapatkan masalah. Apa yang harus kita lakukan? EJ tidak ada di rumah. Bukankah sudah aku bilang harusnya EJ jangan pergi? Sekarang apa yang akan kita lakukan? Jangan khawatir, Laksmi. Akan kupastikan Antara tidak menonton rekaman itu apapun caranya. Kita tidak boleh membiarkan rencana kita gagal. Apa-apaan ini? Cepat, keluar dari kamarku sekarang. Aku ingin membersihkan rumah ini dengan menangkal orang gila sepertimu. Bagaimanapun kau adalah nama dalam hidup kami. Kau juga tidak bisa biarkan kami hidup dalam damai. Kau telah mengelabui semua orang, tapi tidak Ini denganku. kamarku. Apa kau dengar? Sebaiknya kau pergi dari sini. Pergi. Kenapa, Antara? Bagaimana kau bisa menjadi pemarah? Bahkan setelah kau menang, kau harus senang bahwa kau telah mengalahkanku, kan? Tapi tidak, kau tidak pernah bisa bahagia. Aku tidak bisa bernafas. Singkirkan benda itu dariku. Apa yang akan kau lakukan? Kau bahkan tidak bisa bernafas dengan benar. Bagaimana kau akan menghentikanku, ha? Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Gudan. Biar aku lihat kau mencobanya. Aku harus menghapus video itu sebelum dia kembali. Bagaimana caranya? Kenapa kau masih di sini? Cepat Iya, keluar. biarkan aku pergi. Aku bilang pergi. Aku tidak butuh semua Iya, ini. aku pergi. Ayo keluar. Iya, sabar, keluar. sabar, Aku aku akan bilang. pergi. Cepat keluar. Ini kamarku. Bagaimana ini? Ya ampun. Ada apa di luar? Paman Eji, aku tahu. Kau akan kembali sebelum Antara menonton videonya. Dengan jebakan yang akan membantu kita menyingkirkan Antara untuk selamanya. Semua ini untuk apa? Sebenarnya ini ada apa? Ya, rasanya seperti sahabat ayah ada di sini untuk menghadiri pernikahannya. Oh, begitu. Tapi aku belum pernah melihat teman-temannya yang ini.
Jika kau tidak tahu, kau akan segera tahu, Antara. Antara kalian mungkin tidak mengenaliku, tapi aku mengenali diriku luar dalam. Itulah mengapa aku lebih suka membawa rombonganku. Kau mungkin bertanya-tanya bagaimana aku mengenalimu, bukan? Kau memiliki suara yang manis. Aku yakin kecantikanmu akan membuat aku melayang-layang. Aku jatuh cinta padamu. Dan aku, Honda, tahu pilihan Aksat juga. Kau bisa mengenaliku? Hanya lewat suaraku saja begitu? Aku tahu bagaimana menghargai keindahan, Antara. Karena Tuhan, aku telah mendapatkan banyak uang, tetapi aku sampai sekarang belum menemukan seseorang yang berharga sepertimu. Ternyata kau pandai merayu. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Jadi aku ingin Lebih baik bertanya... terlambat daripada tidak sama sekali. Sekarang temanku akan menikahi gadis yang tepat pada waktu yang tepat. Aku datang untuk memberikan hadiah kecil. Hadiah? Tuhan tidak akan mengampuniku jika aku datang untuk bertemu dengan seorang gadis cantik dengan tangan kosong. Jadi ini hadiah kecil untukmu. Ha? Semoga kau menyukainya. Hadiah dengan penuh cinta, Antara. Mari, selesaikan upacara muhdikai. Silakan. Jika kau tidak menyukainya, aku bisa memesan lagi. Karena Tuhan, aku telah mendapatkan banyak uang. Tetapi aku hanya dapat satu teman. Aku tidak akan mengecewakan. Ini kau bilang hadiah kecil? Cincin ini tidak seberapa dibandingkan denganmu, Antara. Masing-masing cincin ini bernilai 10 juta rupiah. Cincin itu 10 juta rupiah per buah. Kalau ada 5, artinya 50 juta rupiah. 50 juta rupiah? Jangan merasa tidak enak, Antara. Aku sedang terburu-buru, jadi aku mengambil ini dari toko bebas pajak. Anggap saja itu sebagai hadiah muhdikaimu. Ayo, terimalah. Aku janji padamu, Antara. Untuk pernikahanmu, aku akan memberimu seluruh tambang berlian dari Afrika tentunya. Aku seorang pengusaha kecil, sahabat terbaik tunanganmu. Kecil, dia bisa membeli 10 orang seperti kita. Dia memiliki omset 10 miliar. Tolong, jangan bersikap rendah hati, Tanves. Anggat, seseorang harus tetap rendah hati sampai kau mengenali orang lain. Jadi jangan merusak mood dengan menyelaku, Anggat. 10 miliar? Itu hanya omset tahun, Antara. Seiring berjalannya tahun, angka 0 tambahan ditambahkan ke neracaku. Jadi terus bertambah. Berkat Tuhan, aku banyak uang, tapi aku tidak sombong. Aku tahu itu.
Begitu kau mengetahui betapa kayanya dia, maka kau tidak akan bisa melawan. Keserakahanmu akan menyebabkan kehancuranmu, Antara. Hampir mustahil bagimu untuk lolos dari jebakan ini. Aku akan pastikan itu. Maka bersiaplah untuk kehilangan segalanya. Akhirmu sudah dekat, Antara. Kita tunggu saja. Itu artinya kau adalah salah satu orang terkaya di dunia ini. Aku sudah bertemu banyak jutawan, tapi aku belum pernah bertemu dengan seorang miliarder. Bisa dibilang begitu, Antara. Walaupun aku kaya di mata dunia, aku belum menemukan seseorang untuk berbagi hidupku. Seandainya aku menemukan seseorang sepertimu, aku tidak akan bolak-balik antara Jepang, Eropa, Australia, dan Asia. Ya Tuhan, seluruh keluarga perempuanmu ada di sini. Aku sangat merindukanmu bertiga. Aku tidak bisa memberitahumu betapa bahagianya aku melihatmu bertiga. Tuan Tanves, Anda tidak pernah bisa kehilangan kata-kata ya? Itu benar. Aku tidak akan kekurangan uang. Kau memanggilku Ratu Drama, tapi kaulah yang bertindak terlalu pintar. Kita akan ketahuan jika kau terus begini. Hei, ada apa, Nak? Apa kabar kalian? Huh? Kami baik-baik saja. Kau bagaimana? Aku juga baik. Jika kau membutuhkan sesuatu, apakah itu profesional atau pribadi, kau tahu, kau bisa menelponku. Bibi, 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 Bibi. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa mendekati pelukanmu dari jarak jauh. Huh? Apa kabar? Kau memang pandai berkata-kata. Kenapa baru sekarang kau menemui ibumu ini? Bukankah aku membuatnya untuk pernikahan saudaraku? Kami akan membuatnya menikah dengan cara yang luar biasa. Kau benar. Aku tidak menyangka. Ternyata kau dikenal di rumah ini. Tapi aku belum pernah mendengar namamu sebelumnya. Dengar Antara, Aksa dan Tanves itu sudah berteman semenjak kau pergi. Jadi rasanya sangat wajar kalau kau belum pernah mendengar namanya disebut. Mereka itu sahabat dekat, benar? Hubungan mereka mulai terjalin semenjak kau dikabarkan meninggal. Jadi wajar kalau kau tidak tahu siapa dia, Antara. Kau sangat manis, Bibi. Bagaimana dengan yang imut ini, ya? Kenapa aku tidak mengenalinya? Dia itu cuma seorang pembantu di rumah ini. Aku tidak tahu kalau di London biasa disebut apa. Dia benar. Aku yang menjaga rumah ini. Namaku Gudan. Senang bertemu denganmu, Tuan Honda. Dan aku juga senang bertemu denganmu, Gudan. Antara, aku tidak bisa berbicara untuk rumah tanggamu. Tetapi di London, kami lebih suka menyebut mereka cantik. Sekarang setelah kita menyegarkan ingatan lama kita dan membuat yang baru, kapan aku bisa bertemu dengan calon pengantin pria, Antara? Di mana Aksat? Di mana Aksat? Di mana dia? Temanmu ada di sini. Hei, percuma saja dia tidak akan datang. Kenapa dia tidak datang? Aku telah datang jauh-jauh dari London. Kenapa dia tidak bisa turun dan menemuiku? Kenapa kau membuatku menunggu, Aksat? Maksudku adalah dia pergi karena ada pertemuan yang mendadak. Dia tidak ada. Pertemuan lagi, Antara. Aku tidak tahu kenapa. Tapi dia menganggap semuanya sangat serius. Tidak masalah. Aku sudah menunggu lama. Berapa jam lagi aku siap menunggu dia di sini. Aku siap menunggunya. Sampai kapan? Tentu saja. Semoga kau merasa nyaman. Antara, jika kau perlakukan semua orang sebagai keluarga, kau cenderung perlakukan rumah mereka sebagai milikmu. Apa yang salah, Gudan? Bukankah kau sudah memberitahuku bahwa Tanves Honda menghibur dan sangat genit? Kenapa kau marah sekarang, Aku memintamu untuk menggodanya. Aku tidak berharap kau bertindak murahan.
Caramu bersikap, Antara bisa saja membuka kedokmu dalam 1 menit. Aku harusnya tidak berharap terlalu banyak. Tidak semua orang bisa berbakat sepertiku. Tunggu sebentar. Kau bilang apa barusan? Aku tidak bilang apa-apa. Aku dengar apa yang kau katakan, Gudan. Kalau begitu kenapa meminta aku mengulanginya? Aku ingin mendengarnya lagi. Ayo ulangi. Tidak apa-apa, tolong jangan bereaksi berlebihan. Biasa saja. Baiklah. Pertama, kau punya masalah dengan aktingku. Dan sekarang ini, apa yang salah dengan aktingku? Seseorang perlu memainkan perannya, bukan? Hah? Kau minta aku untuk memainkan seseorang yang menghibur. Kau ingin pria yang menyenangkan. Apa kau mengharapkan aku menjadi orang yang tidak banyak bicara, begitu? Apa kau sadar betapa bodohnya aku terlihat karena itu? Jika kau ingin seseorang yang normal, kau dapat membuat orang sepertiku. Tunggu sebentar. Apakah kau benar-benar menganggap dirimu sebagai orang normal? Gudan, tolong, dengarkan. Yang aku katakan adalah, mengapa Tanves tidak bisa menjadi pria biasa yang sederhana? Seandainya dia orang sepertimu, Antara tidak akan jatuh cinta. Kau harus bersyukur, tapi tidak. Kau lebih suka berdebat denganku. Bagaimanapun, akulah yang mengambil keputusan di sini. Jadi kau lebih baik mengikuti instruksiku. Kalau tidak, aku bisa menyingkirkanmu. Harap tetap berpura-pura, aku akan menangani sisanya. Dan satu hal lagi, kau tidak akan bereaksi terhadap apapun yang Antara katakan atau lakukan terhadapku. Jangan lupa bahwa kau Tanves Honda, bukan Aksat Jindal. Tenanglah, Tuan Jindal. Dia menyebutmu pelayan di depan semua orang. Paman Eje, dia bahkan memanggilku lebih buruk. Tapi tidak ada bedanya bagimu saat itu. Apa kau juga tidak mempercayainya? Setidaknya aku ditinggalkan dengan harga diriku. Terkadang aku berharap bisa kembali ke masa lalu. Dan mengubah masa lalu, Gudan. Kau tidak bisa mengubah masa lalu, Paman Eje. Tapi kau bisa melakukannya saat ini. Aku ingin kau tahu bahwa kita tidak bisa kembali ke cara kita yang dulu. Aku akan bersamamu sampai aku mengungkapkan kebenaran Antara di depan semua orang. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka kita bisa berpisah sedini mungkin. Tugasmu adalah bertindak seperti Tanves Honda, dan tugasku mendapatkan chip dari Antara. Kau benar, Gudan. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tetapi aku bisa mengubah masa sekarang. Itulah sebabnya Tuan Honda yang akan mengambil chip itu, bukan kau, Gudan. Bagaimana cara mendapatkannya? Dia tidak akan tidak bisa mendapatkan chipnya. Dia pasti tidak bisa. Dia telah melakukan banyak hal secara berlebihan. Tolong buat dia berhenti. Kau sedang apa, Gudan? Hah? Kalau kau makan gula sebanyak itu, bisa-bisa kau terkena diabetes. Nenek, kalau aku tidak makan gula, tekanan darahku akan naik. Dan aku akan stres. Mungkin aku juga akan makan ini. Taruh. Kau peduli dengan Aksat, kan? Dengar, jangan khawatirkan dia. Aku yakin rencananya akan berhasil kali ini. Yang kau lakukan hanya bersabar. Tapi jangan makan gula. Nenek, aku sangat khawatir. Kenapa Nenek sedang berpelukan dengan Gudan? Apa mereka bersatu ingin melawan kami? Apa mereka membodohi kami? Aku harus segera mencari tahu. Aku harus mengumpulkan bukti melawan mereka. Kalau tidak, Ibu Antara tidak akan mempercayaiku. Berjanjilah padaku. Katakan padaku bahwa Paman Eje akan berhasil dalam tujuannya. Dia pasti akan berhasil, Gudan. Apa yang kau pikirkan tentang dirimu? Apa kau pikir kau bisa memujukku dengan manis untuk percaya dengan kata-katamu? Tidak akan pernah, Gudan. Kau sudah salah. Apa yang sudah kau lakukan pada Antara, itu sebuah kesalahan besar. Dan aku tidak akan pernah memaafkanmu atas apa yang kau lakukan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kalau Nenek tidak percaya padaku, aku tidak bisa mengharapkan apapun dari orang lain.
Aku sudah tahu akal bulusmu. Sudahlah, tidak usah berakting. Percuma saja. Mengerti? Kalau itu yang nenek pikirkan, biarlah. Aku telah bertarung sendirian sejauh ini. Dan aku akan terus bertarung sendirian. Baiklah, Nek. Kau kelihatan senang, Saru. Aku yakin kau gembira karena keadaan ibu sekarang ini. Gembira? Tidak, Kak Laksmi. Aku memang selalu bahagia. Sementara kau selalu saja merajuk. Dan aku akan membuat persiapan pernikahan Ibu Antara. Kebahagiaanmu tidak akan bertahan lama, Saru. Suatu hari akan datang ketika semua kebahagiaanmu akan tercabik-cabik karena ibu dan EJ akan mengungkap semua kebohonganmu dan permainan Ibu Antara. 5 cincin senilai 50 juta. Itu hadiah untuk ibu. Nanti di pesta pernikahan, ibu akan dihadiahi apa lagi? Ibu Antara, boleh aku pegang cincinnya? Sekali saja. Jangan coba-coba. Karena aku sudah tahu apa maksudmu, Saru. Ibu kenapa bicara begitu? Kita berdua kan sudah sepakat jadi teman. Aku tidak akan pernah menipu ibu. Boleh ya? Biarkan aku menyentuhnya sekali. Tidak boleh. Ya sudah, tidak apa-apa. Itu memang cincin ibu. Tidak masalah siapa di antara kita yang akan menyimpannya. Iya kan? Oh iya, Ibu Antara. Tanvesh itu orangnya benar-benar kaya. Omset tahunannya saja sebesar 10 miliar. Apa ibu tahu? Aku saja sama sekali tidak tahu. 10 miliar itu nolnya ada berapa banyak. Apa itu untukku? Kau pegang saja kotaknya. Pegang. Aku tahu kalau dia itu orang kaya. Tapi apa kau tahu? Siapapun bisa membeli barang yang mahal. Tapi membeli sebuah barang yang bagus adalah sebuah seni. Aku sangat terkesan dengan Tuan Honda. Ini hadiah yang mahal. Aku harus menyimpannya di tempat yang aman. Karena aku tahu pencuri di rumah ini bisa melebihi jumlah pencuri di penjara Indore. Ibu Antara, ibu pasti sudah melupakan sesuatu karena gembira. Ibu harus periksa rekamannya sebelum Tanvesh datang. Oh iya, kau benar, Saru. Kau memang bisa diandalkan sebagai kaki tanganku, bukan Laksmi atau Durga. Kita periksa apa isi rekamannya. Sudah lama aku menunggu bertemu dengan kekasihku. Ku ingin bertemu dengan kekasihku. Kau kenapa, Tuan Honda? Kenapa kau bernyanyi seperti ini? Antara aku harus menunggu lama, aku perlu melakukan sesuatu untuk menghabiskan waktu. Aku belum pernah bertemu dengan temanku. Aku juga belum mendapatkan secangkir teh yang sangat panas. Jadi kupikir aku datang padamu untuk mendapatkan teh yang panas dan seorang teman. Apa kau mau teh? Aku suka banyak hal, Antara. Tapi saat ini aku hanya butuh secangkir teh jahe yang panas. Katanya kalian berteman, dia tidak suka teh. Tapi dia suka kopi. Antara yang minum kopi adalah yang butuh energi. Aku ini pria yang selalu energik. Selalu energik, ya. Entah kenapa Aksat suka minum kopi sepanjang waktu. Saru, tolong kau buatkan teh panas untuk Tuan Honda. Aku? Bukan kau, minta pelayan yang membuatnya. Oh iya, iya sebentar. Terima kasih, Saru. Chip telah dimasukkan ke dalam laptop. Tapi bagaimana cara mengeluarkannya? Ngomong-ngomong, kamar Aksat sangat bagus. Tapi rumah ini sangat kecil. Aku telah memintanya untuk mengambil sejumlah uang dariku.
Ya tentunya untuk membeli rumah yang lebih besar dari ini. Dia bisa melunasi aku nanti. Aku tidak akan keberatan meskipun dia tidak melakukannya. Tapi kau tahu Aksat. Dia orang yang keras kepala. Boleh kukatakan sesuatu, Antara? Seandainya aku menggantikan Aksat, aku akan membangun istana mewah di Indor untuk ratu sepertimu. Apakah kau sedang mencoba menggoda tunangan temanmu sendiri? Aku hanya menggoda wanita cantik, tapi sayangnya dia tunangan temanku Aksat. Aku harus mengatakan, Aksat adalah orang yang sangat beruntung. Dia beruntung telah menemukan wanita cantik, cerdas, lucu, dan seksi sepertimu, Antara. Sangat sulit menemukan wanita sepertimu di dunia sekarang ini. Aku harus mengatakan bahwa kau yang terbaik, Antara. Katakan padaku, apakah kau mempunyai saudara perempuan? Perkenalkan aku padanya, dan aku akan memilihnya. Aku tidak punya saudara perempuan. Tentu saja tidak. Hanya ada satu wanita sepertimu, Antara. Aku tidak berpikir Tuhan telah membuat seseorang menjadi luar biasa sepertimu. Antara, jika aku menemukan pasangan hidup sepertimu, aku tidak akan meminta hal lain dalam hidupku. Aku tidak menyangka kalau ternyata kau belum punya seorang gadis. Aku tidak berjuang untuk menemukan seorang gadis, Antara. Berkat Tuhan, aku mendapatkan banyak uang dan juga gadis. Aku berjuang untuk menemukan cinta. Seandainya aku menemukan seseorang yang mencintaiku, aku akan... Hei, aku menyesal, Antara. Aku sangat menyesal. Minta maaf. Aku minta maaf. Sini. Biar aku bantu. Sini. Kenapa kakimu? Tidak usah. Sakit kan? Sini, usah. biar aku periksa. Biarkan Mudah-mudahan saja. tidak apa-apa ya. Sini, biar aku cek. Sakit ya? Iya. Biar aku pijit pelan-pelan ya. Nanti akan segera baik. Tidak. Aku... Biar aku yang melakukannya, Antara. Boleh aku mengatakan sesuatu? Maafkan aku, Antara. Aku sungguh-sungguh. Tidak apa-apa. Kita hanya manusia, dan aku pasti akan membuat kesalahan. Apakah kau punya salep pereda nyeri, Antara? Iya, ada di lemari. Tapi aku tidak mau merepotkanmu. Aku akan mengambilnya sendiri. Tunggu dulu ya. Lemari pertama, bukan? Iya. Baiklah. Sudah ketemu? Iya. Tidak mungkin aku tidak menemukan hal yang aku cari, Antara. Ini kan? Aku harus melakukan semua ini untuk mendapatkan chipnya, Antara. Dan aku terpaksa sekali menyakitimu, Antara. Tapi lukamu tidak seberapa dibandingkan dengan luka yang kau berikan padaku dan keluargaku, Antara. Terutama Gudan. Dan aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk itu. Paman Eji, apa kau sudah siap, Chip? Kau merasa malu seolah-olah kau belum pernah melihatku telanjang dada, Gudan? Ini memang bukan pertama kalinya. Tapi bukan berarti aku akan terus menatapmu. Aku bahkan tidak tertarik melihatmu telanjang dada. Hanya ingin tahu apakah kau mendapatkan chipnya. Aku mendapatkannya. Berikan. Tentu akan kuberikan. Sebelum kuberikan, aku punya syarat dulu. Omong kosong apa? Aduh, Paman Eji, kau ini benar-benar tidak tahu malu ya. Kau bahkan belum mengancingkan bajumu. Beri aku chipnya agar aku bisa pergi. Ayo cepat berikan chipnya padaku. Setidaknya dengarkan syaratku dulu. Aku tidak akan menyerah pada syarat apapun yang kau berikan. Lalu kenapa aku harus mendengarkannya? Kau tidak bisa memaksaku. Ya, aku bisa. Ini kesepakatannya. Sepertinya ototku bertambah besar saja. Aku tak bisa mengancingkan baju. Bisakah kau membantuku mengancingkan bajuku? Aku sungguh tidak punya waktu untuk syarat konyolmu itu, Tuan Jindal. Tolong berikan aku chipnya sekarang juga. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan memberi chipnya. Haruskah aku mengancingkan bajuku? Setelah itu aku akan berpikir apakah aku memberikan chip atau tidak. Terkadang kau bertindak keras kepala seperti anak-anak. Panggil aku keras kepala. Tapi aku tidak akan memberikan chip itu sampai kau mengancingkan bajuku. Itu kesepakatannya. Kenapa aku tidak bisa mengancingkannya?
Sekarang berdandanlah seperti Paman EJ dan tinggalkan ruangan dari pintu belakang. Masuk rumahnya lewat pintu depan. Ya. Cip. Baik. Ya, Cip. Ingat satu hal. Kau hanya memainkan peran Tuan Honda. Menjadi genit secara kompulsif tidak cocok untukmu. Aku pikir kau akan menyukainya. Jadi aku... Paman EJ, kau pikir kau bisa menenangkanku dengan kejenakaanmu? Kau tidak hanya menyakitiku, Paman EJ. Kau telah menghancurkan hatiku. Aku tidak bisa mencintaimu dengan hati yang hancur ini. Bagaimana harus kuperbaiki semuanya, sehingga aku bisa mendapatkan kembali cintamu, Gudan. Percayalah ketika aku mengatakan bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa kuberikan untukmu. Katakan saja apa yang kau inginkan, Gudan. Aku akan berusaha untuk menurutinya. Keyakinanmu yang tidak terikat pada kemampuan Gudan. Kau tidak pernah percaya pada aku. Saat kau berhenti mempercayaiku, maka di saat itulah cintaku padamu sudah berakhir. Maksudmu apa? Apakah kau tidak mencintaiku lagi? Katakan, Gudan. Apakah kau tidak mencintaiku lagi, Gudan? Aku tahu bahwa kau mencintai... Aku tidak mencintaimu. Aku tidak mencintaimu, Tuan Jindal. Dan apapun yang kau ketahui tentangku, itu semua salah. Kalau kau benar-benar tahu tentangku, maka kau akan mempercayaiku. Sekarang tidak ada kepercayaan di antara kita. Juga tidak ada cinta.